Sebagian orang menganggap seks itu penuh kejutan. Meski sudah merancang skenario sedemikian rupa, mulai dari foreplay, posisi seks favorit, tapi tetap saja ada kejadian tak terduga. Suara atau sensasi aneh di sekitar area intim, reaksi-reaksi yang timbul dari stimulasi pasangan, atau bahkan perasaan melankolis seusai berhubungan. Bagaimana dengan pengalaman seks Anda? Mungkin salah satu dari sederet hal aneh yang akan kita tanyakan kepada seksolog Dr. Haikal Ansari berikut pernah dialami. Simak video ini sampai habis ya. Kenapa Miss V kerap mengeluarkan bunyi seperti buang angin saat berhubungan intim? Ya, jadi ada sebagian perempuan ketika melakukan aktivitas seksual pada saat dipenetrasi, tiba-tiba vaginanya mengeluarkan bunyi seperti buang angin ya, atau kentut, atau istilahnya queef. Nah, hal ini terjadi disebabkan karena adanya udara yang terjebak di dalam rongga vagina. Sebetulnya, terjadinya queef ini tidak hanya terjadi pada saat melakukan hubungan seksual, namun juga bisa terjadi pada saat melakukan olahraga atau pada saat melakukan pemeriksaan dalam. Dan hal ini merupakan kondisi yang normal. Dan umumnya perempuan bisa mengalami queef ini 1 hingga 2 kali dalam seminggu atau beberapa kali dalam sehari. Dan pencetusnya bisa karena melakukan hubungan seksual atau bisa karena melakukan aktivitas olahraga maupun pada saat dilakukan pemeriksaan dalam. Kenapa penis bunyi krek saat berhubungan intim? Benarkah penis bisa patah saat bercinta? Jadi penis sebetulnya adalah sebuah organ yang terdiri dari jaringan yang disebut sebagai corpus spongiosum dan corpus cavernosum. Dan jaringan ini banyak dialiri oleh pembuluh darah. Meskipun penis tidak bertulang, namun penis bisa beresiko mengalami patah atau fraktur. Misalnya melakukan aktivitas seksual atau posisi hubungan seksual yang hardcore, di mana beresiko membuat penis menjadi patah. Contohnya posisi woman on top. Nah, kalau misalnya terjadi penis patah, ini merupakan kondisi yang harus segera ditangani, karena jika tidak ditangani akan menyebabkan gangguan pada jaringan penis dan tentunya akan menyebabkan gangguan fungsi seksual, diantaranya gangguan pada saat ereksi. Adakah penjelasan dari perasaan sedih atau depresi tanpa sebab seusai berhubungan intim? Perasaan sedih, cemas, bahkan depresi setelah melakukan hubungan seksual, istilah medisnya adalah postcoital dysphoria. Dan hal ini penyebabnya banyak faktor, diantaranya adalah faktor hormonal. Pada saat seseorang melakukan aktivitas atau hubungan seksual, maka hormonnya akan meningkat tajam. Dan setelah selesai, di mana orang tersebut sudah mencapai orgasme, maka hormon tadi bisa turun dan dapat menyebabkan seseorang merasa sedih. Terutama kalau misalnya hubungan seksual yang dilakukan tidak membawa kenikmatan atau kepuasan, sehingga otaknya tidak melepas hormon bahagia seperti endorfin dan serotonin. Yang kedua, penyebab dari postcoital dysphoria ini dapat dipicu oleh karena melakukan hubungan seksual merupakan suatu aktivitas yang melibatkan perasaan. Ketika seseorang melakukan hubungan seksual dengan orang lain yang tidak ada keterlibatan emosional, maka akan muncul rasa bersalah atau rasa citra diri yang negatif. Nah, hal ini bisa menyebabkan terjadinya postcoital dysphoria. Postcoital dysphoria disebabkan oleh banyak faktor. Oleh karena itu, untuk bisa terhindar dari postcoital dysphoria, sebelum melakukan hubungan seksual, maka harus ada keterikatan emosional dengan pasangan atau adanya rasa cinta. Yang kedua, tidak ada disfungsi seksual di antara kedua pihak, agar
hubungan seksual yang dilakukan dapat memberikan kenikmatan dan kepuasan untuk kedua pihak. Dan yang lebih pentingnya lagi adalah jangan merasa rendah diri atau merasa memiliki citra diri yang buruk. Dan hal ini akan membuat seseorang terhindar dari postcoital dysphoria. Jadi lakukanlah hubungan seksual ketika Anda siap dan Anda berdua dengan pasangan harus memiliki keterlibatan emosional pada saat melakukannya. Aroma yang kuat dari area intim, apakah normal? Gairah seksual seseorang dapat dipicu selain oleh hormonal, juga dipicu oleh rangsangan seksual yang diterima dan pengalaman seksual sebelumnya. Rangsangan seksual ini bisa berupa hal yang memicu indera penciuman. Nah, oleh karena itu, ada sebagian orang yang gairah seksualnya menjadi bangkit ketika mencium aroma tertentu. Misalnya aroma tubuh dari pasangannya atau aroma dari alat kelamin pasangannya. Hal ini pada sebagian orang bisa meningkatkan libido atau gairah seksualnya. Namun, karena ini bersifat individual atau personal, tentunya tidak semua orang bisa mengalaminya. Benarkah payudara bisa membesar saat berhubungan intim? Pada saat perempuan terangsang secara seksual, maka terjadi perubahan pada seluruh bagian tubuhnya, termasuk organ payudara, di mana pada saat terangsang, maka organ payudara akan mengeras dan terjadi ereksi atau menegangnya puting susu. Perempuan akan merasa ketika terangsang, selain merasa organ payudaranya mengeras, juga merasa bertambah volumenya. Namun, setelah aktivitas seksual selesai atau setelah mencapai orgasme, maka kondisi tubuh akan kembali ke kondisi sebelum terangsang, di mana payudara pun akan kembali ke kondisi sebelum terangsang, di mana volumenya akan kembali mengecil dan puting tidak ereksi. Demikianlah pembahasan mengenai keanehan seputar hubungan seksual. Saya Dr. Heka Lansyari, M. Biomed AM. Kita akan berjumpa di pembahasan berikutnya.